Inilah dia para pemain dari kedua tim dan PSIS Semarang, sebuah tim asuhan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, mayoritas komposisi pemain muda yang ditampilkan oleh Coach Bambang Nurdiansyah, kita melihat komposisi pemain yang sangat diandalkan untuk mencoba merusak skema maupun rekor Sriwijaya FC. Dan kita lihat seperti biasa dua pemain asing diandalkan di depan, Salomon Bergondo dan Gaston Castanho. Sriwijaya FC merupakan pasukan dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya, seperti kita lihat bagaimana di sini Ajam yang tadinya tidak ditampilkan di line up pertama dan akhirnya di menit akhir diturunkan mendamping Kayamba dengan formasi 4-4-2. Ini tim dari Kemenangan dalam 5 partai terakhir termasuk partai uji coba sebelum Liga Indonesia dimulai. Inilah dia kick off babak pertama baru saja dilakukan. Bagaimana para pemain dari Sriwijaya FC langsung melakukan penetrasi melalui K. Jerome Kayamba Gams. Kali ini masih K. Jerome Kayamba Gams meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSIS Semarang. Jules Onambele, Basile, dan kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Para pemain dari PSIS Semarang mencoba melakukan penetrasi, berhasil direbut oleh Richard Anaru Obiora. Masih Richard Anaru Obiora kali ini yang membawa bola. Masih terus sebuah pelagaran terjadi di sebelah kanan dari pertahanan tim PSIS Semarang, di mana Richard Anaru Obiora dijatuhkan dan menghasilkan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Ya, kita tahu bagaimana lekatnya taktik dari Coach Rahmat Darmawan, sangat mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Dan kita lihat hanya di menit-menit awal sebuah aksi yang sangat impresif dari Obiora, pemain yang juga dikenal bukan hanya mampu merusak namun juga sangat produktif dalam mencetak gol. Dan sangat menarik untuk melihat peluang tendangan bebas di menit pertama yang didapat oleh Sriwijaya. Ihsan Ali langsung lakukan kali ini dan sebuah peluang. Bagaimana dengan Ajam dan masih datang kali ini sebuah peluang kembali. Masih berhasil diamankan tadi oleh sebuah tendangan mendatar dan masih berada di samping kanan dari gawang Agus Murad Alfarisi yang dilepaskan oleh Tony Sucipto. Ya, tadi kita sudah membicarakan bahwa juga Sriwijaya akan membongkar serangan di menit awal, melakukan tekanan-tekanan, dan kita terbukti. Kita lihat bagaimana untuk merusak konsentrasi dari penyerang atau pemain bertahan dari PSIS Semarang di awal-awal babak pertama. Mereka langsung melakukan tekanan-tekanan untuk mencuri gol. Kembali kali ini PSIS Semarang. Tim Maesa Jenar, tim yang memang di 4 pertandingan atau juga 5 pertandingan terakhir ditukangi oleh pelatih Bambang Nurdiansyah setelah sebelumnya mereka ditangani oleh pelatih Edi Paryono. Kembali kali ini sebuah tendangan bebas langsung saja dilakukan mengarah menuju ke dalam kotak penalti. Salomon Bergondo yang dituju. Kita lihat bagaimana umpan tadi yang mengarah kepada Salomon Bergondo, pemain yang sudah puasa gol dari mulai pertandingan ketiga yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Ya, kita tahu bagaimana setiap tim yang bertarung di Jarum ESL sangat mengandalkan pemain-pemain asing. Sama halnya juga dengan PSIS yang mengandalkan Gaston dan juga Salomon. Dan meskipun kedua pemain ini masih cukup muda, Salomon baru berumur 21 tahun dan Gaston 23 tahun, namun saya pikir sangat disayangkan bahwa dukungan dari lini tengah yang tidak begitu impresif menyulitkan kedua pemain ini dalam hal urusan mencetak gol. Dan kita bisa melihat bagaimana Coach Bambang Nur sedikit frustrasi dengan sebuah peluang yang terbuang sia-sia, karena kita tahu tadi pun adalah sebuah penetrasi yang cukup baik dilakukan para pemain PSIS. Masih berhasil dipatahkan tadi bola yang dikirim oleh Safrudin menuju kepada Kate Jerome Kayamba Gams, Christian Warobai tadi. Kembali lebaran ke dalam bagi PSIS Semarang. Inilah dia Christian Warobai. Denny Rumba akan melakukan lebaran ke dalam. Denny Rumba satu dari sejumlah pemain yang memang masih dipertahankan oleh pihak PSIS Semarang dari kompetisi musim lalu. Denny Rumba sudah disaksikan menempati pos sayap kiri dari PSIS Semarang. Christian Warobai sudah lakukan sebuah tendangan tadi mengarah menuju kepada Jerome Kayamba Gams. Diberikan kepada penjaga Agus Murad Alfarisi, penjaga senior berusia 35 tahun. Kembali sebuah tendangan, kita saksikan bagaimana Gaston Castanho mencoba melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Masih melebar dari gawang Ferry Rodin Sulu. Inilah dia Coach Bambang Nurdiansyah. Ya, memang yang dikatakan Rena tadi sangat tepat ya. Kita lihat di sini bagaimana juga kick dari seorang Gaston yang memang kurang sedikit dukungan dari second line ya. Kita tahu Gaston pemain yang sangat baik pada saat terakhir membela PSIS Sleman.
pemain yang sangat produktif. Namun pada saat dia bermain untuk PSS Semarang kelihatan sudah sedikit berkurang produktivitas, bukan karena masalah kondisi dari yang dia alami, justru malah dari timnya lah sendiri, belum ada topangan atau dukungan dari rekan-rekannya sendiri. Ya, dan kita ingat bagaimana seorang Gaston Castaño begitu impresif dalam laga uji coba sebelum dimulainya Jarum Indonesia Super League, di mana tim PSIS Semarang bisa menang dengan skor 3-2 melawan tim Sriwijaya FC yang full tim pada saat itu. Kembali kali ini sebuah tekanan dari anak-anak Sriwijaya FC. Zarahan berikan umpan kepada Ngo Najam, langsung saja mengarah kepada Richard Anaru Obiora. Masih Richard Anaru Obiora kali ini belum meninggalkan lapangan permainan. Idrus Gunawan tadi mencoba memberikan pengawalan. Kembali kerjasama yang cukup baik dari anak-anak dari Sriwijaya FC. Kali ini Isnan Ali melakukan overlapping, kembalikan kepada Richard Anaru Obiora. Masih Richard Anaru Obiora kali ini berikan kepada Zarahan, masih berhasil diintercept dan kembali datang Tony Sucipto. Christian Warobai, masih Christian Warobai, dipatahkan. Tony Sucipto, Zarahan berada dalam posisi offside. Dua pemain yaitu Richard Anaru Obiora dan juga Ngo Najam. Iya, memang tipis sekali kita bagaimana sebenarnya menurut saya posisi dari Obiora tidak offside, Ngo Najam lah yang beri pada posisi offside. Kita lihat di sini bagaimana ya sebenarnya umpan dari cukup bagus apabila yang berlari mengambil bola adalah Obiora, bukan Ngo Najam. Lah dia Richard Anaru Obiora sudah mencetak 3 gol. Pemain yang mencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC di Jarum Indonesia Super League di laga pertama menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Sriwijaya di Jakabaring, Palembang. Inilah dia Salomon Begondo. Wasit Purwanto, wasit yang memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Kembali tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Tempo permainan memang masih berlangsung sangat pelan, masih mencoba mencari celah dan juga membaca permainan para pemain dari kedua tim. Sudah dilakukan mengarah kepada Salomon Begondo, kali ini berusaha dikejar oleh Jules Basile. Kembali lagi bola para pemain dari PSIS Semarang, kerjasama yang cukup baik kali ini, masih Jules Basile. Ada Safrudi atau Karis Yulianto yang langsung saja melakukan block atau juga intercept terhadap bola tadi. Ya, satu gol pas sangat baik tadi diperankan anak dari Semarang, namun kita lihat bagaimana Karis mampu membaca situasi dan dia mampu memblok atau membuang bola tadi. Kita lihat bagaimana di sini kontribusi dari pemain-pemain PS Semarang yang sudah mulai berani keluar melakukan penyerangan. Ya, di sini kita lihat mendekati kotak penalti. Kembali sebuah tendangan. Bola yang membentur tanah memang cukup menyulitkan, tapi masih berhasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Ya, memang menjadi salah satu opsi bagi para pemain PSIS untuk mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, karena kita tahu bahwa dengan cara itulah mereka bisa mencoba mengganggu Ferry Rotinsulu. Meskipun tim Sriwijaya FC sudah kemasukan gol yang cukup banyak dengan lini belakang yang sedikit terganggu dengan hilangnya Renato Elias, namun kita lihat bahwa tidak mudah juga menembus lini pertahanan Sriwijaya FC dengan adanya seorang Vijay sebagai jangkar di depan lini pertahanan. Dan kita lihat dengan begitu cepat para pemain Sriwijaya bisa mengubah pertahanan menjadi penyerangan, dan sayang sekali kembali sebuah offside. Ya, asisten wasit satu telah melihat Ngo Najam kembali dalam posisi offside. Kita bisa saksikan dalam tayangan lambat. Jelas offside ya. Ya, dua pemain, Ngo Najam dan juga Kit Kayamba. Ya, di sini kita lihat sedikit terlihat permukaan dari lapangan, walaupun rumput yang kita lihat sangat baik, namun permukaan dari itu datarnya, ratanya lapangan tidak begitu menunjang, karena kita lihat tadi begitu kesulitan pemain dengan gelombang bola yang susah dikontrol, dan ini kelihatannya sedikit mengganggu performa dari kedua tim. Dibuang saja bola tadi. Lalu dia Isnan Ali, salah satu pemain senior di kubu Sriwijaya FC yang kembali mendapatkan kepercayaan tampil di tim nasional di era Benny Dolo ini. Ya, tentunya satu prestasi yang sangat baik dengan kepercayaan tinggi yang diberikan seorang coach RD kepada dirinya. Dia berikan juga, dia tunjukkan bahwa dia juga mampu kembali berperan, berperan sebagai main back kiri untuk tim nasional kita. Naru Obiora maksudnya kepada Zarahan Kerangar tadi. Perebutan bola, Haris Yulianto dengan Salomon Begondo. Kali ini umpan kepada Gaston Castaño. Masih Gaston Castaño, kita lihat ada Christian Warobai berhasil merebut bola. Richard atau juga Zarahan berikan kepada Kayamba Gams. Kali ini Wijay, masih Wijay.
Berikan kepada Christian Warobai. Berebut bola dia tadi dengan Denny Rumba. Kapten kesebelasan Idrus Gunawan. Kembali Christian Warobai. Jules Basile Onambele. Agus Murad Alfarizi kali ini. Ya, kita lihat bagaimana pertahanan dari PSIS cukup lumayan baik di awal-awal 10 menit ini. Kita lihat bagaimana mereka selalu berhasil melakukan atau menarik perangkap offside yang dilakukan oleh Idrus dan kawan-kawan. Namun kita lihat sejauh mana apakah mereka mampu terus. Ya, Kita lihat kerjasama sangat baik dari Ngona Jam, Kayamba Gams dan juga Zarahan kembali berada dalam posisi offside. betul sekali. Kembali kita lihat bagaimana di sini harusnya Sriwijaya mampu membaca situasi dan mereka ya tepat sekali. Kita lihat bagaimana di sini sudah berdiri sejajar dengan pemain belakang. Memang tipis sekali, Rendra. Bila dia Ngona Jam dalam catatan sudah berada 3 kali dalam posisi offside. Sebuah strategi yang diterapkan oleh Idrus Gunawan dan juga Harry Susilo dalam mengimbangi ketajaman Kayamba Gams dan juga Ngona Jam. Kali ini bola kepada Gaston Castanyo. Ke tengah dia sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti masih belum membahayakan. Kita lihat bagaimana pasukan muda Mahesa Jenar kali ini mencoba mengambil alih lapangan tengah. Ya, walaupun melalui tadi Sabto Widiantoro. kita lihat Rendra syuting yang tidak begitu bagus terarah, namun kita lihat di sini keberanian dari seorang Sabto, pemain tengah yang sudah mampu berani melakukan syuting dari jarak jauh. Ini kita lihat peluang pertama tidak offside. Ya, Sebuah first time kick dari Jerome Kayamba Gams. Kita lihat masih dapat diamankan oleh Agus Murad Alfarizi. Dan tayangan lambat kita lihat sebuah tendangan cukup baik. Masih melebar sedikit dan berhasil diamankan oleh penjaga gawang Agus Murad Alfarizi. Kembali kali ini sepak pojok bagi tim Sriwijaya FC. Tony Sucipto, pemain yang memiliki kemampuan dalam bola-bola mati, bersiap-siap memberikan umpan kepada Ngona Jam, Kayamba Gams. Sementara ini kita lihat Idrus Gunawan terus memberikan pengawalan kepada Kayamba Gams. Tony Sucipto sudah lakukan kali ini dengan kaki kirinya, ada sebuah peluang. Masih ada Jules Onambele. Masih Jules Basile Onambele berhasil mengamankan untuk sementara. Tekanan kembali kali ini dari anak-anak Sriwijaya FC. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi PSIS Semarang. Coach Rahmat Darmawan memang cukup baik dalam 5 pertandingan terakhir ini, di mana dalam 5 pertandingan terakhir mereka mampu meraih 5 kali kemenangan dan juga 1 kali draw tanpa terkalahkan. Bahkan mereka mampu meraih 2 kali kemenangan tandang ketika mereka mampu menaklukkan tim Persiba Balikpapan dan juga PSM Makassar. Jules Basile tadi. Kari Julianto, Christian Warobai kepada Zarahan. Merebut bola dia. Masih Zarahan kali ini. Kembali umpan daerah tadi maksudnya berikan kepada Ngona Jam. Berhasil dipatahkan. Kembali pengamanan dari Idrus Gunawan. Lebaran ke dalam bagi Sriwijaya FC. Christian Warobai sudah lakukan, berikan kepada Zarahan, kembali meninggalkan lapangan permainan dan kali ini lemparan ke dalam bagi tim Mahesa Jenar PSIS Semarang. Denny Rumba akan lakukan lemparan ke dalam. Maksudnya kepada Gaston Castanyo, berhasil direbut oleh Kayamba Gams. Richard Andaru Obiora kembali kepada Kayamba Gams dan kali ini diberikan kembali kepada Andaru Obiora. Kita lihat bagaimana Richard Andaru Obiora berusaha dikawal tadi oleh Sabto Widiantoro. Pengamanan tadi dilakukan oleh Ferry Aryawan. Isnan Ali, masih Isnan Ali kita lihat. Hasil direbut Salomon Begondo, Jules Basile Onambele. Masih Jules Basile Onambele, merubah arah dia, melihat pergerakan dari Gaston Castanyo, masih Gaston Castanyo. Gaston kali ini kita lihat berikan kepada Salomon Begondo. Jules Basile. Masih Jules Basile kali ini. Kita lihat berusaha untuk melakukan position para pemain dari PSIS Semarang. Kembali percobaan tekanan. Gagal umpan yang diarahkan kepada Jules Basile Onambele. ya memang begitu sulit. Kita lihat bagaimana tadi Basile sudah mampu melakukan crossing, namun dia kembali menarik bola ke belakang. Memang karena begitu rapatnya pertahanan dari Sriwijaya menyebabkan mereka sedikit
mendelay serangan, mengharapkan ada teman dari second line datang, namun juga belum ada perubahan. Ya, PSIS Semarang di musim ini atau juga di 10 pertandingan ini baru meraih 1 kali kemenangan, tapi 1 kali kemenangan yang mereka raih adalah mereka mampu menaklukkan Persipura Jayapura 1-0. Di mana gol dari Ferry Aryawan membuat mereka unggul 1-0. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Denny Rumba tadi yang sudah terlepas. Dinyatakan sudah berada dalam posisi offside. Aditya Prananda kita lihat. Ya, jelas terlihat Aditya Prananda, pemain yang menempati posisi gelandang kiri dari PSIS Semarang. Kayak Bagams, Idrus Gunawan kembali. Christian Warobai. Monajam. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat bagaimana Monajam masih tergeletak dia. Merebut bola tadi dengan kapten kesebelasan Idrus Gunawan. Ya, satu tindakan yang sangat baik, kita bagaimana Idrus ya memang tidak ada unsur kesengajaan, memang tangannya sedikit mengenai perut, namun saya pikir tidak begitu bermasalah, tidak ada unsur untuk melakukan sikutan, namun ya di sini kita lihat ya Idrus pada saat ingin merebut bola, menghalau bola, tangannya mengenai dari Monajam. Ya, kita tahu kualitas seorang Idrus Gunawan yang kali ini dipercayakan ban kapten oleh Coach Bambang Nur dan menjadi salah satu pemain senior di kubu PSIS Semarang yang diplot untuk memimpin pemain-pemain muda. Dan kita bisa melihat di hingga 16 menit awal ini bagaimana para pemain PSIS tidak canggung sama sekali menghadapi pemain-pemain yang berlabel bintang bisa dikatakan dari Sriwijaya FC, dan serangan demi serangan pun dilakukan dengan cukup baik. Kita lihat di sini kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Warobai meskipun dengan inisiatif untuk mengambil bola, dan tentunya peran seorang Castianio akan sangat dibutuhkan dalam tendangan ataupun free kick yang akan dilakukan PSIS kali ini. Aditya Prananda kita lihat mencoba melewati Christian Warobai. Ya, dan kita lihat bagaimana confidence dari pemain yang muda ini mencoba melewati Warobai dan mencoba memberikan umpan ke tengah. Ini sebenarnya suatu kredit point ya bagi Coach Bambang Nur untuk memajukan pemain-pemain muda di tim PSIS Semarang. Tenang bebas kali ini bagi PSIS Semarang. Kita bisa saksikan akan dilakukan oleh Denny Rumba. Berada posisi cukup baik, kali peluang bagi PSIS Semarang. Sayang sekali kita lihat apakah peluang emas tersebut gagal dimanfaatkan oleh Gaston Castanyo. Ya, kita lihat tadi bagaimana umpan tadi sangat baik dilakukan oleh Denny Rumba, dan kita lihat bagaimana pada saat Gaston melakukan kontrol bola yang sangat baik, ya disinilah begitu cepat Tisnan melakukan blocking atau membuang bola sehingga amanlah gawang dari Ferry Sulu. Sepak pojok kali ini bagi PSIS Semarang, Salomon Begondo dikawal oleh Richard Anaru Obiora. Sudah lakukan kali ini mengarah ke tiang jauh. Ada Wijay. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, kita juga bisa saksikan anak-anak dari PSIS Semarang yang sejauh ini baru bisa mencetak 3 gol dari pertandingan kandang mereka. Terus-menerus mencoba mencari celah untuk bisa menembus Sriwijaya FC untuk mematahkan rekor tak terkalahkan di 5 partai terakhir dari Sriwijaya FC. Christian Warobai berikan bola tadi. Pelanggaran, Denny Rumba menarik Monajam. Hasilkan tendangan bebas tentunya bagi Sriwijaya FC. Ya, inilah mungkin salah satu hal yang harus diperhatikan para pemain belakang PSIS dalam menanggapi serangan-serangan dari Sriwijaya, karena kita tahu setiap pelanggaran yang terjadi mendekati areal kotak penalti PSIS akan sangat berbahaya dengan kualitas-kualitas pemain asing yang dimiliki Sriwijaya FC yang kita tahu sering mencetak gol dari posisi set piece. Kita bisa lihat bagaimana Kit Kayamba Gams baru di pertandingan terakhir menjadi match winner, dan juga Obiora yang sering kali mencetak gol dari posisi free kick. Sekarang adalah Monajam yang bersiap-siap. Kita lihat dengan kaki kirinya Monajam melakukan umpan mendatar. Inilah dia Ngon Ajam. Karis Yulianto. Ya, satu strategi set piece tadi kita lihat bagaimana akhirnya pemain-pemain dari Sriwijaya terperangkap offside.
sangat disayangkan padahal sebenarnya set piece sangat baik. Iya, Kalau iya. dia bisa dimaksimalkan paling tidak menjadikan peluang tadi. Betul. Dan nampaknya sebuah taktik yang cukup berhasil hingga Ya. menit ke-20 ini bagaimana perangkap offside yang diterapkan para pemain belakang PSIS sudah 4 kali ya mereka tertangkap offside para pemain Sriwijaya. Ya, bagaimanapun juga kita di sini bagaimana Coach RD untuk mencari solusi dengan perangkap-perangkap offside yang dilakukan oleh anak-anak dari PSIS Semarang. Kita lihat belum adanya pada saat penyerang-penyerang dari Sriwijaya melakukan serangan dan pemain dari second line dari Nikdo dari belakang yang muncul tiba-tiba ini yang belum kita lihat sampai saat ini yang mungkin bisa melawan dari strategi offside yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Bisa siap melakukan lebaran ke dalam. PSIS Semarang kita saksikan. Ya, berikan bola kepada Gaston Castanyo. Ada Wijay langsung saja melakukan sebuah clearance. Kali ini berebut bola di sektor lapangan tengah. Sebuah tendangan dari Harry Susilo tadi. Zarahan, kita lihat masih melihat Zarahan, sebuah skill bola dari Zarahan melewati dua pemain. Kita lihat Zarahan, Wijay kali ini masih Wijay langsung melebar kepada Christian Warobai, masih Christian Warobai, dorong saja. Ya, seberikan ke lapangan permainan, bola yang berusaha untuk diintercept oleh Aditya Prananda. Ya, baru saja kita melihat kualitas seorang Zarahan, pemain timnas Liberia yang juga masih cukup muda dan kita lihat cukup produktif bagi Sriwijaya musim lalu baik musim ini, dan inilah salah satu hal yang kita melihat kelebihan dari para pemain Sriwijaya. Pada saat mereka mandek maka lahirlah skill-skill individu dari para pemain seperti yang baru ditunjukkan oleh Ngon Ajam, bagaimana ia menyulitkan Idrus Gunawan sehingga dihasilkan sebuah pelanggaran dan kembali sebuah keunggulan ataupun sebuah kesempatan bagi Sriwijaya untuk mencetak gol dari posisi set piece. Ya, memang terlepas dari kualitas juga yang dimiliki pemain dari Sriwijaya, dari tim Sriwijaya memang kualitas pemain-pemain asingnya memang sangat-sangat dominan. Kita lihat mampu mengangkat performa permainan dari timnya dan kita lihat ketergantungan untuk pemain-pemain asing yang dimiliki Sriwijaya memang sedikit terlihat karena kita tahu memang 4 pemain ini selalu diturunkan oleh Coach RD di setiap pertandingannya. Zarahan kita lihat dikawal ketat dia, dan kali ini Ngon Ajam kembali menjadi eksekutor. Ngon Ajam masih jauh dari sasaran. Kita lihat tendangan dari Ngon Ajam dalam 2 kali berturut-turut menjadi eksekutor tendangan bebas. Ya, kita tahu bagaimana sulitnya bagi Ngon Ajam dalam melakukan tendangan tersebut. Apalagi kita melihat rapatnya pagar betis yang dilakukan oleh para pemain belakang PSIS. Sudah lakukan tendangan gawang tadi oleh Agus Murad Alfarizi. Kembali kali ini sebuah serangan dari PSIS Semarang. Berusaha melewati Isnan Ali tadi. Mungkin sebuah pelanggaran. Masih terjadi play on. Kembali kali ini Jules Basile berikan bola kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Dapat diamankan oleh Syafruddin. Christian Warobai. Denny Rumba datang membantu kali ini. Masih Denny Rumba, kita lihat Denny Rumba berikan bola kembali kepada Aditya Prananda. Meninggalkan lapangan permainan, hanya masihkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Wijay maksudnya kepada Ngon Ajam. Jules Basile. Pelanggaran dari sang destroyer Wijay. Ya, karakter permainan yang mirip antara Vijay dan juga Jules. Kita lihat kedua pemain ini memang bertindak sebagai pemain jangkar dan kita tahu performa konsisten yang selalu ditampilkan oleh Vijay cukup impresif. Kita lihat pemain yang satu ini di pertandingan melawan PSIS Semarang bagaimana ia mencoba menghalau setiap aliran bola dari lini tengah PSIS. Denny Rumba kali ini sudah lakukan. Denny Rumba, ya sementara ini Pelita Jaya unggul 1-0 atas PSMS Medan. Dalam laga lainnya tentunya dalam Jarum Indonesia Super League pekan pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita bisa saksikan memang permainan dari kedua tim ini masih berlangsung sangat-sangat pelan. Kita lihat memang belum ada terobosan-terobosan dari kedua tim. Pelanggaran terjadi. Denny Rumba tadi lakukan terhadap Jeremy Kembagams. Kembali tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Perangkat offside untuk Ngon Ajam. Ya, untuk kesekian kali kita bagaimana begitu sukses
pertahanan dari PSS Semarang yang dibentengi oleh Idrus untuk menarik offside Ngon Ajam. Kita lihat di sinilah yang masih belum kembali terlihat solusi yang harusnya dimainkan oleh skuad dari Sriwijaya untuk menembus pertahanan dengan perangkap-perangkap offside seperti ini. Richard Anaro Obiora. Masih Richard Anaro Obiora. Kita lihat masih Richard Anaro Obiora. Tony Sucipto kali ini. Dorong saja berikan bola dia kepada Christian Warobai. Masih Christian Warobai kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Kerjasama dia dengan Rick atau juga Zarahan. Berhasil dipatahkan tadi. Kali ini Gaston Castanyo. Beradu lari dia dengan Syafruddin. Masih Gaston Castanyo. Kita lihat Gaston Castanyo. Umpan saja ke kotak penalti. Tidak ada seorang pemain yang menyambut umpan dari Gaston Castanyo. Ya, kita melihat bagaimana Gaston bekerja keras, namun pada saat bola dilayangkan ke kotak penalti, tidak ada satupun pemain PSIS di sana yang mencoba berduel, mencoba mengganggu, dan mungkin inilah salah satu kesulitan bagaimana PSIS Semarang sangat minim mencetak gol. Hanya baru mencetak 4 gol selama beberapa pertandingan ini, dan memang suatu pekerjaan rumah yang nampaknya harus segera diselesaikan oleh Coach Bambang Nur, agar paling tidak mereka bisa mencoba meraih kemenangan secara konsisten di kandang. Ya, tentunya juga yang dikatakan tadi oleh Idrus dan juga kemauan dari seorang coach Bambang Nurdiansyah bahwa pemain PSIS harus bermain kolektivitas dan juga kekompakan, namun tidak cuma kompakan dan juga kolektivitas, tapi mereka juga sangat sulit untuk mencetak gol karena juga tentunya kemenangan juga diharapkan dari kekompakan dan juga kolektivitas yang dimainkan. Inilah dia Richard Anaro Obiora yang berevolusi posisi dari seorang striker menempati posisi gelandang kiri bagi Sriwijaya FC, dan sejauh ini tampil sangat baik dengan prestasinya mencetak gol dari musim lalu dan juga membawa gelar double bagi Sriwijaya FC. Idrus Gunawan kembali memblok sebuah tendangan keras dari Kayamba Gams. Ya, nampaknya Idrus Gunawan berada di setiap posisi lini belakang PSIS Semarang. Begitu bermotivasi ya untuk menghentikan setiap gerak-gerik dari Kit Kayamba maupun Ngon Ajam. Menjadi seorang leader dan juga menjadi orang terakhir yang menjadi benteng pertahanan bagi PSIS Semarang. Peran yang dimainkan tentunya oleh Idrus Gunawan. Tony Sucipto sudah lakukan kembali kali ini. Langsung saja dibuang dari kotak penalti. Hampir saja tadi bola berhasil direbut oleh Salomon Begondo. Isnan Ali. Idrus Gunawan kembali. Agus Murad Alfarisi. Berikan dia kepada Denny Rumba. Coba membangun serangan dari belakang para pemain dari PSIS Semarang. Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Gagal dia. Berhasil direbut tadi bola oleh Wijaya, dan kali ini Zarahan Kerangan. Berikan bola kepada Ngon Ajam, kembali kepada Zarahan Kerangan. Umpan daerah cukup baik kali ini. Kembali Richard Anaro Obiora yang beroperasi dari sektor sebelah kanan. Masih Richard Anaro Obiora. Kita lihat kerjasama cukup baik. Zarahan Kerangan. Masih Zarahan Kerangan berada di depan kotak penalti. Wijaya. Pelanggaran terjadi dan ini merupakan sebuah peluang bagi Sriwijaya FC. Hanya berapa meter menuju kotak penalti. Iya, pelanggaran dilakukan Prananda sangat-sangat baik. Sudut untuk melakukan set piece. Kita lihat di sini bagaimana sulitnya pemain-pemain dari Sriwijaya menembus. Lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari PSIS begitu rapat melakukan pertahanan, dan akhirnya pelanggaran inilah yang diharapkan mampu paling tidak menciptakan peluang untuk kubu dari Sriwijaya. Ya, kita tahu setelah sekian kali terperangkap offside, begitu berhati-hati para pemain Sriwijaya, dan kali ini kita lihat dari kurang lebih 5 menit terakhir lebih mengandalkan skill individu para pemain depan Sriwijaya, dan sangat menarik apakah Kit Kayamba Gams yang akan mengambil tendangan ini, karena kita tahu ini adalah posisi yang sedikit mirip bagi Kit Kayamba Gams dalam hal mencetak gol bagi Sriwijaya FC. Ada dua pemain yaitu Ngon Ajam dan juga Kate Jerome Kayamba Gams. Siapakah dari dua pemain ini yang akan menjadi eksekutor yang merupakan garis lurus dengan gawang dari Agus Murad Alfarisi? Kita lihat kali ini Ngon Ajam, sebuah tendangan dan gol! Setelah
setelah 2 kali gagal melalui tendangan bebas, Ngon Ajam akhirnya berhasil mencetak gol yang ke-7 dalam Jarum Indonesia Super League dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Sriwijaya FC unggul atas tuan rumah PSIS Semarang. Ya, satu placing sangat-sangat berkelas. Kita lihat bagaimana di sini penempatan bola di pojok yang sangat sulit dijangkau dari seorang Agus Murad, dan inilah yang kita lihat bagaimana kondisi dari pertahanan PSIS Semarang apabila mereka kerap melakukan pelanggaran di kotak penalti. Inilah yang sangat sulit karena sekarang Sriwijaya sangat pintar dengan menghalau atau mereka merubah strategi permainan dengan melakukan teknik individu untuk melewati atau mereka untuk menghalau jebakan offside yang dilakukan anak Semarang. Iya, dan kita tahu untuk kesekian kali Ngon Ajam dalam ketiga kali third time lucky tentunya mencetak gol yang sangat baik, dan kita melihat pemain yang satu ini lebih memilih placing daripada menggunakan power, dan ya kita lihat memang sebuah resiko bagi lini belakang untuk terus-menerus melakukan pelanggaran, memberikan kesempatan bagi tim lawannya dalam hal melakukan usaha dari set piece, dan inilah yang terjadi. Dan kita melihat untuk kesekian kali Sriwijaya FC bukan sebuah kejutan mengambil sebuah keunggulan dalam pertandingan tandang. Reaksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah. Bagaimana gawangnya yang dikawal oleh Agus Murad Alfarizi harus tembus melalui set piece dari Ngon Ajam. Gol ke-7 dari penyerang yang baru bergabung di musim ini dengan Sriwijaya FC. Dan lebih menarik bahwa di sini adalah gol pertama Ngon Ajam dari posisi set piece yang biasanya dilakukan oleh Obiora Zarahan ataupun Kit Kayamba. Nampaknya sesuatu improvisasi yang dilakukan oleh Coach Rahmat Darwan dalam hal memberikan kesempatan yang merata bagi setiap pemainnya agar mereka tidak hanya bertumbuh kepada satu pemain dalam hal melakukan tendangan bebas ataupun tendangan penalti. Ya, sedikit kelihatan ada tradisi dan juga mungkin sedikit kita lihat bagaimana Coach RD seringkali merubah komposisi timnya pada saat menit akhir sebelum kick off, dan ini kembali dilakukan. Tadi kita lihat tidak ada nama seorang Ngon Ajam di line up, dan pada menit akhir dimasukkan. Saya pikir ini ada suatu strategi untuk membuat atau untuk side work kepada tim atau pada lawannya. Idrus Gunawan kita melihat sebuah ataupun seorang prajurit yang sangat setia, dan kita tidak bisa mengatakan sebuah kesalahan lini belakangnya, namun memang sangat sulit kalau kita melihat bagaimana para pemain asing Sriwijaya ini selalu berkelit pada saat menyerang, dikombinasikan juga dengan kolektivitas dan skill individu yang mereka miliki memang sangat baik. Inilah dia Kayaba Gams. Musim kedua bersama Sriwijaya FC mendapatkan instruksi dari pelatih Rahmat Darmawan. Every time of movement, yes, every move, yeah, you can direct back to behind him. Yeah, sure. Yeah, it's easy to get behind. Sebuah instruksi tadi dari pelatih Rahmat Darmawan, dan inilah dia Idrus Gunawan, pemain yang paling sibuk sejauh ini di barisan pertahanan dari PSIS Semarang. Edson Leonardo, pemain yang memang belum dalam kondisi fit, belum diturunkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Richard Andaru Obiora berikan bola kepada Ngon Ajam, cukup kosong kali ini Ngon Ajam yang bermain melebar, berikan bola kepada Kayaba Gams, berada dalam posisi offside. Ya, di sinilah kita lihat bagaimana apabila tim dari Sriwijaya kembali melakukan crossing, dengan nomor jauh, dan di sinilah kerap sekali mereka terperangkap offside dilakukan dari Semarang, dan kita lihat belum ada terlihatnya bagaimana permainan dari seorang Zarahan mampu meliuk-liuk melewati lini pertahanan dan akhirnya juga mencetak gol. Ini belum terlihat sama sekali. Solomon Begondo dan juga Gaston Castanyo terus meminta bola untuk disuplai oleh barisan lapangan tengah dari PSIS Semarang yang dikomandoi oleh Jules Basile Onambele. Balik kali ini bola berhasil direbut oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Dalam 2 pertemuan di musim lalu, pertandingan memang boleh dikatakan berakhir dengan skor sama kuat ketika pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya. Mereka bermain imbang 0-0, dan ketika di putaran kedua berlangsung di Stadion Jatidiri, mereka bermain sama kuat juga dengan skor 2-2. Dan ketika pertandingan persahabatan menjelang Jarum Indonesia Super League yang juga diselenggarakan di Jatidiri,
Sebuah tendangan yang cukup keras dari Jules Basile Onambele. Masih tipis di samping kanan dari gawang Sriwijaya FC. Ya, sebuah usaha yang cukup fantastis. Kita melihat Jules mengambil ancang-ancang dan mencoba melakukan sesuatu yang spektakuler, saya pikir. Mencoba shooting langsung ke arah gawang, sebuah inisiatif yang cukup baik, namun sangat disayangkan tidak ada akurasi di sana sehingga tidak menyulitkan Ferry dalam hal melakukan blocking ataupun hal lainnya. Dan kita melihat bagaimana tenangnya Ferry setiap kali ada serangan dari para pemain PSIS karena memang tidak ada dukungan yang sepadan dari lini tengah ke lini depan. Ya, dalam pertandingan sahabatan tersebut, PSIS Semarang yang memang ketika itu tampil dengan pasukan barunya berhasil unggul 3-2. Dan ketika itu pun juga Gaston Castanyo dan Salomon Begondo berhasil mencetak gol. Karis Yulianto beradu dia dengan Salomon Begondo. Safrudin, maksudnya tadi hampir saja terjadi salah komunikasi di barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Dia Karis Yulianto, pemain yang pernah bergabung dengan PSSI Bareti, pernah membela Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Sulakukan kali ini sepak pojok. Masih ada Richard Annaru Obiora. Belum keluar lapangan, kita saksikan lemparan ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Masih dapat dipatahkan. Denny Rumba kali ini bagi PSIS Semarang. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti Denny Rumba. Kembali menghasilkan sepak pojok tentunya bagi PSIS Semarang. Bola-bola mati adalah hal yang patut dimanfaatkan tentunya oleh PSIS Semarang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, kita tahu keunggulan para pemain PSIS Semarang dalam hal postur tubuh tentunya Salomon Bergondo yang diharapkan mencetak gol. Kembali kita melihat tenangan pojok yang tidak sempurna memudahkan para pemain Sriwijaya menguasai bola dan mencoba melakukan serangan. Zarahan kembali no look pass dari Zarahan kepada Tony Sucipto. Kita lihat Tony Sucipto berusaha untuk melewati Harry Susilo dan hanya menghasilkan sepak pojok kembali bagi Sriwijaya FC. Karis Yulianto maju mengarah ke gawang. Kita saksikan dia Agus Murad Alfarisi telah kemasukan 21 gol sampai dengan laga ke-11 dalam Jarum Indonesia Super League. Kemasukan terbesarnya adalah ketika mereka takluk 0-5 dari tuan rumah Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang merupakan laga debut bagi pelatih Bambang Nurdiansyah setelah sebelumnya menukangi tim nasional Indonesia U23 di ajang Piala Kemerdekaan. Jules Basile kembali, umpan cukup baik kali ini, masih berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Kembali lagi melalui Ananda. Dengan tadi Aditya Prananda terus mencoba memberikan umpan. Kali ini melalui Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Mudah saja dipatahkan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Idrus Gunawan. Aditya Prananda, umpan yang sangat baik kepada Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo, kita lihat. Masih Gaston Castanyo, kembalikan kepada Aditya Prananda ke tengah. Jules Basile kali ini, Jules Basile. Ada Wijay, masih Jules Basile. Kembalikan lagi kepada Aditya Prananda, umpan masih dapat dipatahkan oleh Ferry Rotin Sulu. Tadi umpan dari Aditya Prananda. Sebuah serangan balik kali ini. Denny Rumba. Kembali Aditya Prananda. Ya, pelanggaran terjadi dari Christian Warumaya terhadap Aditya Prananda. Ya, kita bagaimana Christian Warumaya melakukan tackle yang sangat keras, dan kita tahu bahwa pemain ini juga pemain yang sangat temperamental Ya. dan keras sekali. Ya, ini keras sekali.
saya pikir wajar saja apabila Prananda juga sedikit terpancing emosinya. Gaston Castaño. Sebuah bicycle kick tadi coba dilepaskan oleh Gaston Castaño. Masih belum berhasil. Tony Sucipto kepada Isnan Ali. Kembali lagi kepada Tony Sucipto. Dorong saja kepada Zarahan Krangar. Kali ini Ngonajam yang beroperasi dari sektor sebelah kiri. Masih Ngonajam kepada Zarahan. Cukup baik, kita lihat bagaimana Zarahan melindungi bolanya 2 kali. Melakukan sebuah skill dari Zarahan Krangar. Ya, baik sekali peran dari Zarahan. Kita melihat kembali menunjukkan tariknya. Dan kita tahu pemain yang satu ini memang kadang kala bermain tidak kelihatan. Namun pada saat yang memiliki bola sungguh efektif. Dan kita melihat sangat disayangkan bahwa umpan yang diberikan ke kotak penalti tidak memenuhi sasaran. Ya, sebuah pergantian kiper dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah di mana Agus Murad Alfarisi digantikan oleh penjaga gawang Basuki. Ya, satu keputusan saya pikir yang sedikit mengejutkan karena kita lihat Agus Murad sebenarnya tidak bermain begitu jelek. Iya. Karena kita lihat di sini tinggal sisa 5 menit lagi, apakah tidak baiknya diberikan kesempatan sampai pertandingan pertamanya selesai? Karena kita tahu juga tadi gol dari set piece bukan 100% kesalahan dari Agus Murad, memang tendangan yang sangat baik dan juga saya pikir pagar tadi yang kurang begitu baik untuk menutup atau memblok tendangan dari Ngonajam. Denny Rumba kali ini melakukan lemparan ke dalam, kembalikan kepada Gaston Castaño, masih Gaston Castaño, berhasil direbut tadi oleh Syafruddin. Ya, kita lihat bagaimana pemain yang satu ini sangat berbahaya, bukan hanya yang memiliki kecepatan namun skill. Kita melihat skill yang sungguh baik dari Gaston di atas rata-rata para pemain PSIS lainnya dan sangat disayangkan bahwa pemain yang satu ini tidak mendapat dukungan yang baik sehingga belum mampu menunjukkan kualitas sebenarnya seperti yang ditunjukkan di PSS Sleman musim lalu. Kembali lagi sebuah tekanan dari PSIS Semarang. Ya, kita juga bisa saksikan bagaimana serangan-serangan dari PSIS Semarang memang lebih banyak berasal dari sektor sebelah kiri melalui Aditya Prananda ataupun juga melalui sektor tengah dari Jules Basile. Sejauh ini memang minim serangan melalui sektor sebelah kanan. Edson Leonardo sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kembali kali ini bola mengarah kepada Jeremy Kayamba Gams. Idrus Gunawan langsung saja melakukan direct pass kepada Gaston Castaño. Ya, Syafruddin kita lihat masih meringis kesakitan. Dalam tangan lambat, kita saksikan bagaimana perebutan bola antara Gaston Castaño dan juga Syafruddin. Iya, kita lihat tadi bagaimana sedikit terinjak oleh Gaston menyebabkan juga Syafruddin lagi terjatuh. Ya, sebuah tindakan fair play dilakukan oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Dari reaksi dari wasit Purwanto. Lebar ke dalam Christian Warobay tadi. Kembali berhasil dipatahkan oleh Idrus Gunawan. Gaston Castaño kembali. Christian Warobay, ada juga Syafruddin. Dan kali ini Denny Rumba. Sabto Widiantoro. Berikan kepada Jules Basile. Masih Jules Basile. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Kali ini sebuah serangan coba dibangun. Masih kepada Jules Basile tadi. Kembali sebuah serangan balik kali ini melalui Jeremy Kayamba Gams. Beradu kecepatan dia dengan Harry Susilo. Masih kita lihat Kayamba Gams berikan umpan kepada Richard Anaru Abiora. Sebuah tendangan first time yang masih berada di atas gawang dari Basuki. Ya, cepat sekali counter attack. Kita bagaimana Kayamba Gams mampu memasuki kotak penalti dan kita bagaimana umpan sangat baik dan first shooting sangat baik juga, first touch sangat baik dari Obiora, namun sayang masih di atas mistar gawang dari Basuki. Ya, jelas sekali kita bisa melihat bagaimana keunggulan teknik maupun skill dari para pemain Sriwijaya kembali merepotkan dengan mudah para pemain belakang PSIS Semarang dan sungguh sebuah anugerah bagi tim Sriwijaya FC untuk memiliki pemain-pemain asing yang sangat berkualitas dan bukan hanya bermain kolektif namun secara individu pun mereka sangat baik. Jules Basile kembali kali ini. Berikan bola dia kepada Denny Rumba.
Gaston Castaño kali ini berebut bola. Sebuah tendangan mendatar. Gaston Castaño masih membentur kaki dari Syafruddin. Kali ini Ngona Jam yang melebar di sektor sebelah kanan. Maksudnya tadi berikan umpan kepada Kayembe Gams. Ada Julius Basile kembali. Inilah dia Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Kita lihat sebuah aksinya digagalkan dia oleh Ngona Jam. Sedikit kontradiktif mungkin kalau kita melihat peran seorang Aditya yang selalu bebas pada saat diberikan umpan di sektor kanan pertahanan Sriwijaya FC, nampaknya tidak ada penjagaan ketat di sana. Dan kita melihat untuk kali pertama Pranata bisa melewati Christian Waraboy dan Ngona Jam yang seharusnya di depan berada di belakang dan tidak sengaja melakukan sebuah pelanggaran dan sebuah kesempatan tentunya bagi PSIS Peluang, menjelang, ya, betul, menjelang peluang. turun minum. Dan Jules Basile yang baru saja kita melihat melakukan tendangan kanan ball kembali mendapatkan peluang. Peluang tentunya bagi Julius Basile untuk mencetak gol perdananya bagi PSIS Semarang. Julius Basile masih tadi membentur pala dari Naru Obiora. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Umpan menuju ke dalam kotak penalti. Kita lihat memang serangan-serangan dari anak-anak PSIS Semarang masih mudah terbaca dan juga masih belum bisa membahayakan. Ya, praktis terus-menerus penyerangan dilakukan melalui Pranata Aditya maupun Gaston Castaño, dan inilah yang memudahkan para pemain Sriwijaya untuk sigap menjaga daerah pertahanan mereka. Namun sekali lagi setiap kali umpan diberikan ke sektor kiri nampaknya begitu bebas Aditya dan juga Gaston Castaño. Dan And they were very inside, outside. Yeah, okay. Instruksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah tadi kepada Julius Basile. Ferry Aryawan tadi, pelanggaran dilakukan pada Ferry Aryawan oleh Isnan Ali. Tendangan bebas kali ini bagi PSIS Semarang. Sudah dilakukan. Kembali Julius Basile bekerja keras untuk memberikan umpan-umpan kepada Gaston Castaño ataupun juga kepada Salomon Begondo. Peluang ini bagi PSIS Semarang sudah dilakukan. Datang membantu Denny Rumba kepada Aditya Prananda. Kembali umpan ke tiang jauh. Sebuah peluang dari Gaston Castaño. Kembali diamankan oleh Karis Yulianto. Sepak pojok dari arah yang berlainan bagi PSIS Semarang. Aditya Prananda. Ya, wasit Purwanto asal Kediri telah meniupkan peluitnya. Babak pertama pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Sriwijaya FC telah usai. Ngona Jam berhasil mencetak gol untuk membuat sementara Sriwijaya FC unggul 1-0. Ya, inilah dia kick off babak kedua. Jalannya pertandingan antara PSIS Semarang menghadapi Sriwijaya FC dari Stadion Jatidiri Semarang. Kembali sebuah percobaan tekanan langsung dilakukan oleh anak-anak PSIS Semarang. ya, kita belum melihat kontribusi dari seorang Salomon Begondo yang meskipun sudah mencetak 2 gol, namun di pertandingan kali ini belum diberikan support yang sepantasnya bagi seorang striker. Dan kita melihat aliran bola yang tidak merata bagi kedua striker di depan memang menyulitkan PSIS untuk membalas ketertinggalan mereka. Kita lihat menit-menit awal PSIS Semarang tampil keluar langsung memberikan tekanan kepada Sriwijaya FC dan memang agak sedikit beda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Ya, tentunya mau tidak mau sisa 45 menit di babak kedua ini mereka harus bisa memaksimalkannya. Paling tidak mereka harus berani keluar melakukan penyerangan. Karena kita tahu kalah 1, kalah 2, kalah 3 sama saja mereka tetap kalah dan mereka harus lebih berani melakukan penyerangan. Ya.
Tekanan kali ini dibangun oleh para pemain dari Sriwijaya FC melalui Ngonajam. Wijay kali ini. Wijay ke belakang dia. Berikan bola kepada Karis Yulianto. Kali ini kepada Zarahan Kerangar. Isnan Ali. Isnan Ali berikan kembali kepada Zarahan Kerangar. Kembalikan lagi kepada Isnan Ali. Cukup deras bola tapi masih berhasil dikontrol. Dan sudah kembali meninggalkan lapangan permainan. Baik sekali overlapping yang dilakukan oleh Isnan Ali yang kita tahu cukup gemar melakukan overlapping dan sangat disayangkan bahwa bola tersebut sudah keluar. Dan kita lihat sedikit perubahan dari tim Sriwijaya FC di mana penyerangan mulai dilakukan dari sisi fullback. Tidak hanya mengandalkan seorang Zarahan ataupun Obiora dalam hal mengusung serangan ke depan. Tekanan kali ini melalui Aditya Prananda. Berikan bola kepada Gaston Castanyo. Dikawal oleh Syafruddin. Masih Gaston Castanyo. Kembalikan lagi kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Mencoba melakukan sebuah drive. Dihentikan tadi oleh Wijay. Bukan sebuah pelanggaran. Sebuah serangan balik kali ini. Wijay berikan umpan maksudnya kepada Kayamba Gams. Sepertinya sebuah long ball yang diharapkan oleh Kit Kayamba. Sehingga ia tidak dapat memperoleh umpan yang bagus dari Vijay. Heri Susilo. Kerjasama tadi dia dengan Ilham Asdad Nugroho. Sebuah peluang kali ini melalui Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Umpan kepada Salomon Begondo tadi. Dia berhasil diamankan oleh Christian Warobai. Iya, satu sentuhan dengan dada yang dilakukan oleh tadi Gaston sangat baik. Namun kita lihat umpan yang diberikan tidak begitu akurat sehingga Salomon tidak mampu untuk mendapatkan bola yang sangat baik tadi. Ferry Aryawan kembali. Sebuah sepak pojok mendatar. Berikan pada Gaston. Kembali lagi pada Ferry Aryawan. Sayang sekali kita lihat maksudnya memplacing bola. Sangat disayangkan bahwa sebuah peluang dari sepak pojok yang sudah ke-7 kali didapatkan oleh PSIS Semarang hingga saat ini tidak menyulitkan Sriwijaya FC sama sekali. Padahal kita lihat tadi bagaimana umpan yang diberikan Gaston kembali kepada Ferry sudah sangat bagus. Namun sangat disayangkan entah apa yang terjadi bahwa belum ada aliran bola yang matang kepada lini depan PSIS. Sehingga meskipun serangan bertubi-tubi dilakukan, namun apabila tidak mendapat support yang baik, ini akan sangat mubazir bagi para pemain PSIS. Masih belum juga ada sebuah skema penyerangan yang dibangun oleh para pemain dari PSIS Semarang. Karis Yulianto. Isnan Ali tadi. Jules Basile. Lebar dia, berikan kepada Denny Rumba. Membantu penyerangan, masih Denny Rumba. Umpan ke tengah ke kotak penalti. Masih berhasil diamankan. Ngonajam. Kembali kali ini Denny Rumba. Ngonajam kembali. Kayamba Gams berhasil melakukan sebuah aksi yang melewati pemain. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Kita bisa saksikan bagaimana tadi Heri Susilo dapatkan pelanggaran dari Christian Warobai. Tendangan bebas sudah dilakukan. Mengarah kepada Salomon Begondo. Keluar lapangan. Sebuah sapuan tadi dari Tony Sucipto. Jules Basile Onambele. Kembali ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. PSIS Semarang hanya mampu mencetak 1 gol di 3 pertandingan terakhir. Dan juga Sriwijaya FC tampil sangat baik di 3 pertandingan terakhir. Mereka mampu menaklukkan Persitara dengan skor 3-1. Mereka bermain seri 1-1 dengan Delta Sidoarjo dan mereka juga menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Dapat 2 gol dari Zarahan Kerangar dan juga Kate Genomi Kayamba Gams. Inilah dia sudut lain dari Stadion Jatidiri yang dipenuhi oleh para supporter pendukung dari PSIS Semarang, yaitu Panzer Biru dan juga Snacks.
Serangan kali ini dibangun melalui Julius Basile. Masih Julius Basile. Kembalikan bola kepada Aditya Prananda. Masih Aditya Prananda. Umpan tengah kotak penalti. Gagal kita lihat tadi. Umpan ke tiang jauh yang sangat baik. Dilepaskan oleh Aditya Prananda. Coba disambut oleh Ferry Aryawan. Iya, maksud sebenarnya sangat baik tadi Prananda melakukan crossing ke tiang jauh yang sudah berdiri Gaston dan juga Ferry, namun memang akurasi bola masih tidak terlalu baik sehingga akhirnya keluar dari lapangan pertandingan. Monajam berikan kepada Richard Andaru Obiora. Pelanggaran tadi dari Idrus Gunawan terhadap Richard Andaru Obiora. Ya, satu pelanggaran yang saya pikir juga memang harus pantas sebagai kartu kuning karena kita lihat tadi bagaimana gerakan dari Ilham bukan untuk mengambil bola, bahkan dia langsung melakukan tendangan ke arah tubuh daripada Obiora tadi. Ya, inilah dia Ilham Asdad Nugroho yang mendapatkan kartu kuning melakukan sebuah pelanggaran tadi. Bukan Idrus Gunawan. Dan tangan lambat kita lihat. Iya, tinggi sekali, kita lihat bagaimana mengangkat kaki dan mengarahkan langsung ke bagian, ya di sini, iya, tepat sekali mengenai bagian tubuh daripada Obiora. Balik kali ini peluang bagi Sriwijaya FC. Ya, bersiap-siap kali ini masuk Anwar Rudin. Pemain yang menempati posisi belakang. Dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah menggantikan peran dari Aditya Prananda. Ya, boleh kita saksikan memang Aditya Prananda juga tampil cukup baik sejauh ini. Memberikan umpan-umpan kepada barisan penyerang dari PSIS Semarang. Dua pergantian pemain telah dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Agus Murad tadi ditarik keluar digantikan oleh Basuki. Dan baru saja Aditya Prananda digantikan oleh Anwar Rudin. Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan. Berikan bola. Kali ini kepada Sabto Widiantoro. Richard Andaro Obiora. Masih Richard Andaro Obiora. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat Kate Jerome Kayabagams. Umpan dari Richard Andaru Obiora kita lihat terhadap Kayabagams. Julius Basile. Ferry Aryawan. Pelanggaran tadi dari Isnan Ali terhadap Ferry Aryawan. Balik Julius Basile yang menjadi eksekutor di tendangan bebas. Sudah lakukan Julius Basile cukup baik. Masih berhasil diamankan tadi. Salomon Begondo. Hampir saya tadi berhasil, bola liar dimanfaatkan oleh Julius Basile. Pelanggaran Richard Andaru Obiora. Agak sedikit menurunkan tekanannya para pemain dari Sriwijaya FC. Dimanfaatkan oleh para pemain dari PSIS Semarang. Anwarudin kali ini. Masih Anwarudin. Belum juga hasil menembus para pemain dari PSIS Semarang. Kita lihat sejumlah penonton tetap tenang dan setia memberikan dukungan kepada PSIS Semarang di partai malam hari ini. Buang keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Tempo permainan yang hampir sama dengan babak pertama, berlangsung biasa-biasa saja dan juga cenderung pelan. Ya, sesekali melakukan tekanan-tekanan melalui sektor sayap dari kedua tim. Gaston Castanyo.
Berikan bola kepada Anwarudin yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Anwarudin. Berikan bola tadi masuknya kepada Julius Basile. Mudah terpatahkan. Idrus Gunawan. Ya, tidak mudah memang bagi para pemain PSIS untuk mengejar ketertinggalan, tapi kita tahu juga bukan sesuatu yang mustahil apabila kita melihat ada inisiatif dari lini kedua untuk mempertegas serangan yang dilakukan di babak kedua ini yang cukup impresif. Gaston Castanyo. Umpan yang cukup baik. Anwarudin kita lihat balikan bola kepada Salomon Begondo. Dan sebuah gol! Salomon Begondo menunjukkan kelasnya setelah puasa gol selama 8 pertandingan. Akhirnya di laga yang ke-11 di malam hari ini Salomon Begondo berhasil menjebol gawang Ferry Rotinsulu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atas Sriwijaya FC. Sundulan yang mematikan kita melihat dari Salomon Begondo yang kali ini tidak luput dari penjagaan Sriwijaya FC, namun kita melihat ya umpan yang diberikan sangat baik, sangat melambung dan sangat disayangkan bahwa di sana ya sundulan yang sangat baik melewati terkaman yang dilakukan oleh Tony Sucipto, dan ini adalah gol ketiga dari Salomon yang akhirnya mendapatkan suapan bola yang baik. Ya, kita lihat bagaimana satu heading yang memang sangat-sangat baik sekali akurasinya. Kita lihat kembali penonton di Stadion Jatidiri bersorak melihat gol yang diciptakan oleh Salomon. Kita lihat bagaimana di sini peluang yang dimiliki di babak kedua ini akhirnya mampu menjadikan gol, dan ini adalah suatu kontribusi sangat baik di babak kedua. Kembali pemain-pemain dari Semarang udah mulai berani melakukan serangan-serangan. Ya, seperti yang kita bicarakan bahwa yang paling penting adalah supply dari lini tengah, dan inilah yang dilakukan. Kita melihat umpan lambung yang diberikan oleh Ilham Asdad akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Salomon Begondo untuk mencetak gol. Tentunya sebuah pergantian pemain yang sangat jitu dilakukan oleh Bambang Nurdiansyah, memasukkan Anwarudin menggantikan Aditya Prananda. Walaupun Aditya Prananda juga tidak tampil buruk di babak pertama dan juga awal-awal babak kedua, tetapi umpan dari Anwarudin membuat sebuah peluang, dan inilah dia kembali peluang dari PSIS Semarang. Bagaimana umpan dari Anwarudin tadi berhasil dimanfaatkan oleh Salomon Begondo untuk menyamakan kedudukan. Ya, satu resiko kita lihat dilakukan anak-anak Sriwijaya, bagaimana mereka mengendorkan tekanan dan serangan. Inilah yang mengakibatkan begitu gampangnya, begitu leluasannya pemain-pemain dari Semarang melakukan tekanan-tekanan. Bahkan kita lihat bagaimana pemain Sriwijaya bermain hanya setengah lapangan yang melakukan pertahanan. Inilah kondisi yang kita lihat berbanding terbalik dibanding babak pertama tadi, dan kita lihat apakah gol yang dilakukan oleh Salomon ini mampu kembali meningkatkan tempo permainan dari kedua tim. Kerjasama dari dilakukan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini Julius Basile Anambele langsung berikan umpan kepada Salomon Begondo, pencetak 3 gol bagi PSIS Semarang. Salomon Begondo berhasil mencetak gol ketika mereka bermain seri di pertandingan pertama menghadapi PKT Bontang. Dan juga di pertandingan kedua ketika mereka juga bermain seri 1-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Dan sekarang di pertandingan yang ke-11, untuk sementara ini golnya membawa kedudukan sama kuat PSIS Semarang dan juga Sriwijaya FC. Ya, yang pasti gol dari Salomon Begondo tentu saja memberikan suntikan motivasi dan percaya diri yang lebih baik bagi para pemain PSIS lainnya. Namun kita tahu bahwa ini bukanlah akhir cerita dari pertandingan ini, meskipun skor adalah 1-1, namun kita melihat setelah PSIS menyamakan kedudukan, para pemain Sriwijaya nampaknya sedikit terbangun dan lebih galak lagi dalam hal melakukan serangan. Tetap harus waspada mereka, dan suatu inisiatif tentunya yang akan kita tunggu dari Coach RB ataupun Coach Bambang Nur dalam menentukan kemenangan di pertandingan kali ini. Ya, memang risiko yang begitu besar dilakukan anak dari Sriwijaya. Kita lihat bagaimana mereka sebenarnya punya kualitas melakukan tekanan demi tekanan, namun sayang sekali babak kedua, di menit-menit awal babak kedua juga mereka sudah mengendorkan permainan, karena memang kita tahu waktu masih panjang. Basuki tadi hampir saja bola terlepas. Inilah dia penampilan dari Basuki. Christian Warobai. Sebuah gol dari Salomon Begondo memang seperti membangunkan para pemain dari Sriwijaya FC untuk kembali melakukan penyerangan ke gawang dari Basuki.
yang sempat mereka lupakan di 15 menit awal pertandingan babak kedua. Bagaimana pertandingan di malam hari ini adalah duel dari dua pelatih yang memang terkenal memiliki knowledge yang cukup tinggi dalam dunia sepak bola, yaitu Bambang Nurdiansyah di kubu PSIS Semarang dan juga Rahmat Darmawan di kubu Sriwijaya FC. Dua pelatih masa depan Indonesia, beradu kehebatan, taktik dan juga strategi. Laga Jarum Indonesia Super League di Stadion Jatidiri Semarang malam hari ini. Syafruddin melakukan sebuah tendangan bebas. Kayamba Gams, masih Kayamba Gams kali ini. Mohon Ajam kita lihat, berikan kepada Kayamba Gams, maksudnya tadi kepada Richard Andalu Obiora. Gaston Kastanya kepada Jules Basile Onambele, berhasil direbut Isnan Ali. Wijay umpan tadi, pelanggaran terjadi oleh Ilham Asdad terhadap Isnan Ali. Masih tergeletak Ilham Asdad Nugroho. Ya, sebentar ini Edson bersiap-siap dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Ini merupakan pergantian pemain ketiga. Kapten kesebelasan Idrus Gunawan harus tarik keluar. Cedera sepertinya menimpa Idrus Gunawan yang memang bekerja keras selama 60 menit jalannya pertandingan. Iya, cedera di babak pertama tadi juga kita lihat Idrus memaksakan bermain hingga pertandingan babak pertama tadi selesai, dan dengan masuknya Edson dengan skor 1-1 ini kita lihat bagaimana Bambang Nurdiansyah ingin mengharapkan kekuatan di pertahanan dengan masuknya Edson untuk mengamankan paling tidak poin 1 mereka dapatkan apabila skor hingga akhir tidak berubah. Ya, kita tahu Edson adalah pemain yang sudah sangat familiar dengan sepak bola Liga Indonesia. Ini adalah mantan pemain Persiku Kudus yang kita tahu di rekrut PSIS berdasarkan pengalaman yang sangat berharga, dan kita lihat apakah pemain yang satu ini bisa mencegah kuartet para pemain asing Sriwijaya untuk mencetak gol. Sebuah tendangan dan sebuah gol. Zahrahan Kerangar yang merupakan playmaker tim Sriwijaya FC berhasil merubah kedudukan melalui sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam tajam gol, dan juga gawang dari Basuki merubah kedudukan menjadi 1-2. PSIS Semarang kembali tertinggal dari Sriwijaya FC. Iya, sangat tragis sekali kita bagaimana dengan masuknya Edson mengharapkan bahwa lini pertahanan semakin kuat, bahkan justru dengan masuk belum menyentuh bola. Kita lihat bagaimana shooting akurasi sangat bagus, dan kita lihat tidak ada kesempatan sedikit pun untuk Basuki menghalau bola, dan bola sangat kencang menusuk sudut kanan daripada Basuki. 2-1 untuk Sriwijaya. Catatan penting mungkin di sini bahwa gol kedua pun dilahirkan dari posisi set piece, dan satu indikasi bahwa bagaimananya lemahnya organisasi lini belakang PSIS pada saat terjadi posisi head on ke gawang, ke penjaga gawang, dan kita melihat Zahrahan yang memang biasa melakukan tendangan-tendangan bebas bagi Sriwijaya FC kali ini diberikan kesempatan dan melakukan shooting yang sangat akurat. Kembali kita lihat bagaimana kontribusi pemain asing daripada Sriwijaya sangat kental sekali terlihat, dan kita lihat memang kontribusi ini mereka tunjukkan dengan kualitas yang mereka miliki. Ya, dan kita melihat bagaimana para pemain belakang PSIS hanya melihat bola, dan satu catatan penting bagi Coach RD bahwa apapun yang ia terapkan di atas lapangan hijau nampaknya adalah berkat dari latihan yang mereka lakukan pada saat libur puasa, pada saat libur lebaran ya. Sehingga kita melihat setiap kali terjadi set piece, setiap kali terjadi sepak pojok, setiap pemain mengetahui posisinya masing-masing. Gol kelima dilakukan oleh Zahrahan Kerangar dalam Jarum Indonesia Super League di musim ini, dan juga menambah pundi-pundi gol dari sejumlah pemain asing yang beredar bagi Sriwijaya FC. Kita saksikan memang Muhammad Ajam telah mencetak 7 gol, Kate Jerome Kayamba Gams dan juga Zahrahan sudah sama-sama mencetak 5 gol, ditambah 3 gol yang dilepaskan oleh Richard Andaru Obiora, menggenapkan 20 gol sumbangan gol dari para pemain asing Sriwijaya FC. Iya, dan satu indikasi bahwa bukan hanya pemain asing di sini, namun
dengan mudahnya para pemain lokal juga beradaptasi secara skill dengan para pemain asing ini tentunya memudahkan Sriwijaya FC untuk sukses musim lalu, dan kali ini pun mereka memiliki kesempatan yang bagus. Hasil direbut tadi oleh Ilham Asdat. Bagaimana tadi sebuah tekukan bola yang dilakukan oleh Kaya Bagams. Ya, kembali kita lihat bagaimana counter attack yang sangat cepat dan sangat baik dilakukan anak dari Sriwijaya. Dan kita lihat bagaimana masuknya Nasuha untuk menggantikan Ihsan Ali. Kita lihat memang Nasuha mampu bermain di segala posisi dan diharapkan Nasuha mampu mengganti posisi dari seorang Ihsan Ali. Untuk lebih mempertebal lini Iya. pertahanan tentunya. Atau juga memberikan kesempatan kepada Ihsan Ali untuk istirahat setelah tampil terus-menerus sebagai starter bagi Sriwijaya FC. Basuki, kita lihat kali ini bola terlepas. Masih di Jules Basile. Menegakkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Sriwijaya FC. Basuki kembali menjadi korban. Kita melihat dari hasil akhir yang sangat memuaskan dari posisi set piece. Masih Ngona Jam kali ini. Dari dalam posisi offside Richard Anaru Obiora. Ya, kita melihat kali ini setelah kembali unggul, setiap pemain Sriwijaya nampaknya ingin mencetak gol. Obiora yang kali ini biasa beroperasi di posisi sayap, kita melihat berada di lini depan mencoba kembali mengacau, namun saya pikir ini adalah ke-10 kali pemain depan Sriwijaya tertangkap posisi offside. Namun sangat disayangkan bahwa lini pertahanan PSIS tidak begitu sigap dalam hal melakukan pengawasan pada saat terjadi posisi set piece. Ilham Asdat tadi berikan bola kepada Ferry Aryawan. Masih Ilham Asdat. Gaston Castanyo. Jules Basile. Baik sekali. Kita lihat sebuah pertahanan pertama dilakukan tadi oleh Wijay. Dan kali ini Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Zarahan. Kita lihat bagaimana teknik yang sangat berkelas Kontrol dan bola, kontrol ya. bola yang sangat baik dengan Jarahan. Memang inilah yang diharapkan, bagaimana pemain asing mampu mentransformasi ilmu kepada Ya. pemain lokal yang kita miliki. Dalam hal positif. Betul sekali. Karis Yulianto. Umpan yang sangat baik tadi mengarah kepada Ngona Jam. Anwarudin beradu kecepatan dia dengan Christian Warobai. Ada Tony Sucipto tadi. Wijay kembali. Lalu dia Richard Anaru Obiora. Edson buang bola menutup ruang gerak dari Richard Anaru Obiora. Safety first tentunya bagi Edson yang baru masuk, dan sangat mengecewakan tentunya baru 1 menit ataupun setengah menit ia masuk ke lapangan dan terjadi sebuah gol kemasukan bagi timnya. Padahal ini adalah salah satu pemain yang paling diharapkan untuk menjaga posisi penjaga gawang setiap kali PSIS bertanding. Ya, kita lihat seorang pemain dari PSIS Semarang masih tergeletak, dan dengan lambat kita saksikan siapakah pemain tersebut. Ilham Asdat sepertinya. Apakah yang akan diambil keputusan oleh wasit Purwanto terhadap sebuah insiden tadi yang terjadi? Ya, kita lihat wasit Purwanto hanya memberikan sebuah peringatan terhadap Kaya Bagams. Edson langsung saja memberikan umpan panjang mengarah kepada Gaston Castanyo. Mudah dipatahkan, tapi masih ada serangan berikutnya kali ini melalui Sabto Widiantoro. Anwarudin. Masih Anwarudin, kita lihat berusaha tadi melewati Syafruddin.
Merubah arah, umpan panjang menuju kepada Ferry Aryawan. Terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Skema serangan yang sedikit berubah dari permainan bola-bola pendek menjadi bola-bola diagonal yang dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang, dan kita melihat hingga saat ini masih belum mampu merusak irama permainan Sriwijaya FC meskipun mereka bisa menyamakan kedudukan melalui Salomon Bergondo, namun kita melihat mental yang berbicara di sini. Bagaimana para pemain Sriwijaya FC, Non Ajam, Kit Kayamba bermain begitu percaya diri, begitu disiplin tentunya dalam hal memfokuskan diri untuk mencetak gol, membawa keunggulan bagi Sriwijaya FC. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan oleh PSIS Semarang, meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kualitas para pemain PSIS Semarang di depan pun buruk. Christian Warobai kali ini. Masih Christian Warobai. Umpan dia berikan kepada Richard Andaru Obiora. Kembali sebuah pelanggaran dari Edson Leonardo, dan ini merupakan kembali sebuah set piece bagi Sriwijaya FC. Apakah ini adalah hat-trick? Melalui set piece. Ya, gol ketiga dari set piece, dan kita melihat kembali, oh sangat keras di sini, dan dua kaki di sini Faith. Kita melihat menerjang Obiora. Sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Basuki meminta rekan-rekannya untuk menutup. Sedikit tegang kita melihat Basuki dalam menanggapi sebuah posisi set piece yang head on ke gawang. Ya. Kali ini kapten ke-11 Kayamba Gams yang mengambil tugas untuk menjadi sang eksekutor. Setelah Zarahan dan juga Ngonajam telah sempurna melesakkan gol tadi. Inilah dia Kayamba Gams. Membentur pagar, sebuah tendangan keras dari Kayamba Gams. Dan juga memulai debutnya di Indonesia ketika pertandingan menghadapi Sriwijaya FC musim lalu. Di Stadion Jatidiri Semarang. Ya, kita tahu Kit Kayamba mencetak 1 gol pada saat itu dalam skor 2-2. Debut yang cukup impresif, dilanjutkan dengan gol-gol. Ferry Aryawan. Terlepas dari kontrol bola dari Ferry Aryawan, kali ini M. Nasuha. Richard Andaru Obiora. Dibayang-bayangi dia oleh Ilham Asdad. Berhasil melewati kali Richard Andaru Obiora. Maksudnya umpan tadi dan juga sebuah tendangan placing. Belum menemui sasaran. Pergerakan dari Richard Andaru Obiora. Kembali bola bergulir. Julius Basile. Richard Andaru Obiora kembali. Gagal dia melewati Ilham Asdad Nugroho. Lebaran ke dalam kali ini. M. Nasuha. Kita lihat M. Nasuha berikan kepada Zarahan Kerangan. Kita melihat sapuan bola yang sangat bersih dari Ilham Asdad. Tentunya tidak ingin memberikan kesempatan bagi Ngon Ajam ataupun Obiora dalam hal melakukan skill-skill individu. Kita melihat di sini bagaimana kontrol bola yang sangat bagus ditunjukkan oleh Ngon Ajam. Pengoleksi 7 gol bagi Sriwijaya FC. Dan satu bukti bahwa pemain yang satu ini tidak hanya bisa mencetak gol dari open play, namun juga dari posisi set piece. Gol pertama, Ngon Ajam dari posisi tendangan bebas di pertandingan kali ini. Inilah dia, Richard Andaru Obiora dilakukan. Di mana tadi M. Nasuha berusaha untuk menggapai. Masih ada Sabto Widiantoro. Ya, kali ini kembali sebuah sepak pojok masih berhasil diamankan, dan ini merupakan sepak pojok ketiga berturut-turut bagi Sriwijaya FC. Ya, pergantian pemain dari kubu Sriwijaya FC. Selamat Riyadi masuk
menggantikan peran dari Christian Warobai di posisi bek kanan. Ya, kita lihat dengan digantikan kembali bek sayap dari kubu Sriwijaya. Kita melihat di sini memang ada indikasi bahwa Coach RD mengharapkan kekuatan dengan tenaga baru di sektor dari sayap, karena kita tahu memang dengan masuknya pemain baru yang dimasukkan oleh Bang Nurdiansyah dengan berposisi sebagai main sayap inilah yang diharapkan mampu untuk menghalau serangan-serangan dari sayap yang memang kita lihat kekuatan dari Semarang saat ini adalah pemain dari sayap. Ya, dan kita tahu bagaimana keunggulan dari Slamet Riyadi adalah ia pemain yang sangat disiplin menjaga daerah pertahanan, tidak banyak melakukan overlapping, dan ini memang sesuatu yang diharapkan oleh Coach RD untuk tetap memperjaga keunggulan dari Sriwijaya FC. Dan juga merupakan sebuah kelebihan bagi seorang pelatih Rahmat Darmawan memiliki pemain sekaliber M. Nasuha dan juga Slamet Riyadi, pemain yang bisa menempati posisi di beberapa titik dalam posisi pertahanan, baik sebagai gelandang bertahan ataupun juga sebagai bek sayap. Bahkan M. Nasuha juga sangat-sangat baik ditempatkan di posisi kiri ataupun juga kanan. Sebuah pembelian yang paling berarti tentunya bagi Sriwijaya FC di musim ini. Kita lihat sebuah skill dari Kayamba Gams, Anaru Obiora masih berhasil direbut tadi oleh Edson Leonardo. Baik sekali kita bagaimana skill-skill anak dari Sriwijaya, sangat baik. Dan kita lihat di sini bagaimana Basile bekerja begitu keras di lini tengah. Bahkan kita lihat sokongan dari rekan-rekan yang sangat-sangat minim sekali sehingga dia susah bekerja untuk melakukan atau bermain untuk sendiri saja di tengah. Ya, inilah kita melihat salah satu titik kelemahan bahwa ketidakseimbangan antara lini tengah dan juga lini depan yang menyulitkan PSIS dalam hal mencetak gol ataupun mendominasi permainan. Karis Yulianto, Slamet Riyadi, Basuki kali ini menguasai bola sepenuhnya bagi PSIS Semarang. Edson Leonardo yang menjadi jenderal di barisan pertahanan setelah Idrus Gunawan ditarik keluar tadi. Tidak jelas, kita lihat sebuah aksi dari Edson Leonardo. Ya, kita tahu pemain yang satu ini gemar melakukan long ball pass dan sedikit kecewa mungkin Coach Bambang Nur melihat bola yang tidak tertuju kepada siapapun. Denny Rumba, Anwarudin kali ini menguasai bola bagi PSIS Semarang. Masih Anwarudin, gagal ya. Ada Slamet Riyadi, Wijay, berikan kembali kepada Slamet Riyadi. Anwarudin kepada Jules Basile. Edson kembali, Gaston Castanyo. Masih Gaston Castanyo kepada Ferry Aryawan. Ferry Aryawan kali ini, ya, pelanggaran dilakukan oleh Zarahan Kerangan terhadap Ferry Aryawan. Bila ada reaksi dari pelatih Bambang Nurdiansyah yang sudah melakoni 5 pertandingan dengan PSIS Semarang. Umpan yang baik kita melihat tertuju kepada Salomon, namun sangat sulit tentunya bagi Salomon untuk mengarahkan bola tersebut meskipun umpan yang diberikan oleh Jules sangat akurat. Dan kita tahu keunggulan dari Salomon Begondo adalah dalam hal mencetak gol dari sundulan kepala. Dan gol yang dicetak kali ini adalah untuk kali kedua yang mencetak menggunakan kepalanya. Edson Leonardo kali ini. Sabto Widiantoro kepada Jules Basile. Masih Jules Basile. Gaston Castanyo. Hasil intercept. Wijay kali ini berikan bola. Richard Anaru Obiora. Kayamba Gams yang dituju. Ada Edson Leonardo. Basuki berhasil mengamankan. Datang kembali Wijay. Sebuah tendangan placing dilakukan oleh Wijay, masih belum menemui sasaran. Ya, spekulasi dari Wijay tadi bagaimana memang udah out position dari Basuki, sudah melakukan tendangan tadi, udah keluar dari
daerah kotak penalti dan memang akurasinya tidak begitu baik. Ya. Mungkin juga ditunjang dengan stamina yang sudah mulai berkurang. 5 laga telah dilakoni oleh Bambang Nurdiansyah bersama PSIS Semarang dengan 1 kali kemenangan dan juga 4 kali kekalahan sejauh ini. Ngonajam, masih Ngonajam kali ini menguasai bola bagi Sriwijaya FC. Kayamba Gams, masih Kayamba Gams kali ini sebuah tendangan Kayamba Gams. Masih berada di samping kiri dari gawang Basuki. Ya, kita melihat sangat disayangkan bahwa peluang yang diperoleh Kayamba Gams tidak berhasil menjadi gol. Kita melihat sprint yang dilakukan sangat bertenaga meskipun sudah memasuki menit ke-81 dan sangat mengkhawatirkan bagi PSIS tentunya bahwa Edson yang kita melihat diplot untuk menggantikan Idrus Gunawan dalam menjaga pemain seperti Kit Kayamba maupun Ngon Ajam sempat tertinggal tadi oleh pacu dari laju seorang Kit Kayamba Gams. Gaston Castanyo berikan bola kepada Salomon Begondo. Masih Salomon Begondo kali ini berhasil kepada Gaston Castanyo. Gagal, kita lihat bagaimana Gaston Castanyo. Kita lihat bagaimana begitu berani seorang Nasuha, bola tanggung dilakukan di penyelamatan dengan melakukan heading. Kita lihat sangat-sangat berani dan ini kembali serangan atau counter attack lakukan anak dari Sriwijaya sangat cepat. Richard Andaru Obiora. Edson. Baik sekali Edson, kita melihat berada pada posisi yang pas untuk menghalau bola. Dan mungkin sesuatu yang sangat kontradiktif bahwa setiap kali para pemain Sriwijaya melakukan counter attack sangat berbahaya dengan skill seorang Zarahan, belum lagi Obiora, Ngon Ajam, dan juga Kit Kayamba yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan di lapangan hijau. Belum ada pergantian yang dilakukan Coach RD terhadap keempat pemain ini. Gaston Castanyo kita lihat mencoba melakukan skill individunya. Ya, sulit sekali kita bagaimana lihat gerakan dari Gaston, tidak ada dukungan dari teman-temannya. Kita lihat bahkan tadi ada sempat 4 orang untuk menjaga seorang Gaston ini yang sangat kita lihat tidak ada perubahan di babak kedua ini. Ya, sepertinya sangat sentris kepada seorang Gaston Castanyo dan suatu job description yang sangat sulit dikembangkan tentunya bagi Castanyo apabila ia harus bekerja sendirian di depan. Ya, Ben Berlian disiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan untuk masuk di sisa waktu babak kedua ini. Lihat dia reaksi dari para penonton di Stadion Jatidiri. Ngon Ajam. M. Nasuha. Richard Andaru Obiora. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Masih bertenaga, kita melihat para pemain Sriwijaya, kuartet para pemain asing Sriwijaya FC, dan kita melihat kali ini ada keputusan dari Coach RD untuk menarik Obiora, salah satu pemain yang sangat berpengaruh di skema permainan Sriwijaya FC, dan dimasukkan Ben Berlian yang lebih berinisiatif bertahan, tentunya diharapkan untuk lebih mengimbangkan lini tengah Sriwijaya FC dalam hal menjaga keunggulan. Membuat Ngon Ajam bermain ke sektor sebelah kiri dengan menempatkan Ben Berlian di sektor sebelah kanan. Ben Berlian adalah seorang pemain yang tampil begitu baik musim lalu dan memberikan hasil yang maksimal bagi Sriwijaya FC. Gagal sebuah serangan dari PSIS Semarang. Julius Basile Anambele. Ilham Azdat Nugroho. Masih Ilham Azdat Nugroho. Kembali Julius Basile. Wijay. Kita lihat tidak berhenti bergerak Julius Basile. Ferry Aryawan. Pelanggaran. Iya, tinggi sekali tadi kita bagaimana Karis mengangkat kaki terlalu tinggi menghentikan gerak laju dari Ferry tadi. Saya pikir ini peluang yang sangat baik memasuki menit akhir ini apabila kita lihat praktis mungkin hanya Gaston lah yang mempunyai kualitas tendangan yang sangat baik. Mungkin juga kita tahu ada Basile
yang punya tendangan sangat keras. Namun dengan sudut seperti ini kita lihat penendang dengan kaki kiri lah yang sangat dominan. Ya, seorang pemain kidal tentunya Ya. akan sangat berpotensial menghasilkan malapetaka bagi Sriwijaya FC. Dan sangat menarik untuk melihat apakah Gaston Castanyo dapat melakukan eksekusi yang sempurna untuk menyelamatkan PSIS Semarang dari kekalahan. Kita lihat Gaston Castanyo berusaha untuk menjebol gawang Sriwijaya FC melalui tendangan bebas. Sejauh ini Gaston Castanyo baru mencetak gol melalui titik penalti. Gaston Castanyo, sebuah placing bola masih melebar di samping kanan gawang dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Gaston Castanyo. Iya, sayang sekali akurasi yang tidak baik, tidak terjaga dari Gaston tadi. Kita lihat bagaimana, ya, gerak tikul oleh Basile, namun tendangannya tidak begitu baik dan tidak terarah ke gawang dari Ferrotin Sulu. Edson Leonardo. Kita lihat bagaimana tadi sebuah aksi yang dilakukan oleh Anwarudin. Iya, paling tidak dengan masuk Anwarudin memberikan sedikit perbedaan di lini kiri. Kita lihat bagaimana Anwarudin juga mampu beradaptasi dengan cepat dengan dalam permainan. Kembali kolektivitas yang sangat baik ditunjukkan anak Sriwijaya. Kita bahkan Ngon Ajam pun begitu jauhnya turun melakukan pertahanan. Inilah yang sangat kontradiktif. Kita lihat bagaimana anak-anak dari PSIS begitu sulit melakukan hal seperti ini. Balik Ngon Ajam. Masih lebaran ke dalam bagi Sriwijaya FC. M. Nasuha. Kita lihat bagaimana Julius Basile dan juga Ngon Ajam, dua pemain yang memainkan peran penting sejauh ini bagi kedua timnya masing-masing. Dua pemain asal Kamerun kita melihat berjibaku di lapangan dan sebuah tackling nampaknya dari Ngon yang membuat Jules terkapar, dan kita patut memberikan acungan jempol tentunya bagi Jules yang memiliki work rate yang sangat tinggi di pertandingan kali ini pun yang menunjukkan kerja keras. Masih belum cukup juga, kita lihat bagaimana sebuah usaha dari Anwarudin untuk menembus Slamet Riyadi dan Ben Berlian. Edson, Julius Basile. Ben Berlian kali ini. Wijay. M. Nasuha. Zarahan Kerangar. 2 menit tambahan waktu. Bali M. Nasuha. Hasil direbut kali ini, sebuah serangan balik. Anwarudin kepada Julius Basile. Masih Julius Basile. Edson. Gaston Castanyo. Bukan sebuah pelanggaran. Ben Berlian. Masih Ben Berlian. Baik Ben Berlian melindungi bolanya. Berikan ke belakang kepada Slamet Riyadi. Masih Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Sebuah sliding dari Edson. Salomon Begondo. Masih Salomon Begondo.
Julius Basile. Masih belum juga kita lihat skema permainan dan penyerangan yang diperagakan oleh anak PSIS Semarang. Masih Zarahan. Zarahan kali ini. Duel dia. Dan Sabto Widiantoro. Ya, Julius Basile. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Ya, sebuah keputusan yang pantas kita melihat atas tackling yang dilakukan oleh Jules. Sesuatu yang tentunya tidak diperlukan melihat pertandingan yang sudah akan berakhir hanya dalam hitungan detik. Ya, kita melihat Jules terlihat sangat keras. Kita melihat terjangan yang diberikan Jules kepada M. Nasuha. Masuki detik-detik terakhir. Ya, inilah dia wasit Purwanto telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan di malam hari ini, dan sebuah poin penting dari Sriwijaya FC yang tidak terkalahkan di 6 pertandingan terakhirnya membuat mereka memiliki poin dan juga hasil yang maksimal untuk kembali masuk ke dalam jajaran papan atas Jarum Indonesia Super League, dan sebuah hasil yang tidak mengenakan bagi tuan rumah PSIS Semarang. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.